Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa perusahaan besar seperti Indomie, Aqua, bahkan Tokopedia bisa dipercaya masyarakat dan mampu bertahan lama? Jawabannya bukan hanya karena produknya bagus, melainkan perusahaan tersebut memiliki badan usaha yang resmi serta izin usaha yang sah. Dalam dunia bisnis, legalitas bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi agar usaha dapat berkembang, dipercaya, dan terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, contoh badan usaha yang jelas terletak pada Perusahaan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. Dasar hukum perseroan terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Artinya, PT memiliki identitas hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya, sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha atas nama perusahaan itu tersendiri. Beberapa karakteristik utama yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Yang pertama, memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, memiliki organ perusahaan berupa RUPS, direksi, dan komisaris. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar modal yang disetor. Karena memiliki sistem yang jelas, PT menjadi salah satu bentuk usaha yang paling banyak digunakan. Selanjutnya, di sini ada tahap dari pendirian PT. Yang pertama, para pendiri datangkan notaris untuk membuat akta pendirian perusahaan yang berisi anggaran dasar. Lalu yang kedua, akta tersebut diajukan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Lalu yang terakhir, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Setelah seluruh proses selesai, maka PT tersebut resmi menjadi badan hukum yang sah. Kalian tahu nggak sih, sebagai bentuk usaha, perseroan terbatas memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah yang pertama, perusahaan tetap berjalan meskipun pemilik berganti. Dan yang kedua adalah lebih mudah memperoleh tambahan modal dari investor. Dan yang ketiga adalah manajemen perusahaan lebih profesional. Namun, PT juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, proses pendiriannya relatif lebih rumit. Lalu yang kedua, PT ini membutuhkan biaya operasional yang jumlahnya lebih besar. Dan yang ketiga, administrasi lebih kompleks dan hubungan organisasi cenderung lebih formal. Meskipun demikian, PT tetap menjadi pilihan utama karena memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain memiliki bentuk badan usaha, pelaku usaha juga wajib memiliki perizinan usaha. Jadi, perizinan usaha itu bentuk persetujuan dari pemerintah agar suatu kegiatan usaha itu dapat dijalankan secara sah sesuai ketentuan hukum. Contoh dari perizinan usaha di Indonesia itu ada surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, dan juga izin BPOM untuk produk makanan dan kosmetik, dan pendaftaran merek dagang. Nah, salah satu contoh nyata pentingnya perizinan usaha adalah maraknya produk skincare ilegal tanpa izin BPOM. Banyak produk dijual secara online dengan klaim memutihkan wajah secara instan, namun tidak memiliki izin edar resmi dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Akibatnya, sejumlah produk ditarik dari pasaran dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Kasus ini menunjukkan bahwa legalitas usaha bukan hanya formalitas, tetapi sangat penting untuk melindungi konsumen dari produk berbahaya.